Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun, Baraya Kabar Priangan semua. Kembali Anda bersama saya, Muhammad Ridwan, dalam rubrik Lintasan Berita Kabar Priangan. Kami menyajikan berbagai macam informasi aktual yang telah kami sajikan dalam media cetak Kabar Priangan untuk kemudian kita ulas kembali untuk kami sajikan dalam platform digital di channel YouTube Kabar Priangan. Baik, Baraya Kabar Priangan semua, ini ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Baraya Kabar Priangan semua terkait dengan informasi kepemiluan. Saya hanya menyampaikan kembali atau menegaskan kembali terkait dengan tahapan Pilkada Kota Tasikmalaya, di mana pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya baru saja merilis jumlah daftar pemilih hasil pemutakhiran kemarin ya, yang sudah dirilis melalui rapat pleno tingkat Kota Tasikmalaya dan menghasilkan nama-nama daftar pemilih di Kota Tasikmalaya. Ini berdasarkan informasi yang saya peroleh sebagaimana termuat di Kabar Priangan. Jumlah pemilih di Kota Tasikmalaya sebanyak 441 orang. Ini daftar pemilih ini bisa dicermati oleh para peserta pemilu sehingga dia bisa memetakan potensi suara di masing-masing daerah atau di Kota Tasikmalaya secara umum. Nah, ini dari jumlah 441 orang ini, menurut Ketua KPU Kota Tasikmalaya Bapak Asep Rismawan, angka ini masih bersifat dinamis, masih bisa berubah. Oleh karena itu nanti kemudian angka ini ditetapkan menjadi DPS atau daftar pemilih sementara. Dikatakan sementara, tadi dikatakan bahwa memang data ini masih bersifat dinamis karena terjadinya perubahan-perubahan penduduk, baik itu penduduk yang meninggal, penduduk yang datang, yang pindah atau sebagainya, yang menyebabkan data ini bisa menjadi berubah. Untuk diketahui oleh masyarakat Kota Tasikmalaya, dengan dicantumkannya daftar pemilih sementara ini yang akan diumumkan nanti esok atau lusa di masing-masing kelurahan atau di masing-masing daerah di Kota Tasikmalaya, masyarakat seyogianya bisa merespon daftar pemilih sementara tersebut, ikut menanggapi apakah itu berupa saran, perbaikan atau masukan terkait dengan DPS yang sudah diumumkan oleh pihak KPU. Bisa saja dari DPS ini nanti bisa diketahui apakah ada warga yang memang belum masuk dalam daftar pemilih. Misalkan dia kemarin terlewat dalam pendataan oleh para petugas Pantarli, ataupun kemudian ada warga yang meninggal dunia atau warga yang pindah ke luar kota atau warga yang datang dari luar kota, sehingga bisa memperbaiki data DPS ini karena ini masih bersifat sementara dan kemudian nanti akan diperbaharui terus-menerus berupa daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPS-HP sebelum kemudian nanti ditetapkan menjadi DPT atau daftar pemilih tetap. Jadi setelah DPT nanti sudah definitif ditetapkan jumlah pemilih yang sebenarnya. Masyarakat juga harus paham, harus tahu bahwa dengan DPT ini nanti masyarakat bisa mengecek apakah dia sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Nah, ini penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa data yang akurat mengenai jumlah daftar pemilih ini harus betul-betul dicermati karena ini kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam memilih nanti. Bahwa Kota Tasikmalaya sejauh ini, selama ini selalu menjadi kota yang tertinggi di dalam hal daftar atau angka partisipasi memilihnya. Kemarin waktu pemilu katanya Kota Tasikmalaya mencapai angka 86% angka partisipasi memilih. Memang pada setiap pilkada biasanya angka partisipasi masyarakatnya menurun. Walaupun demikian pihak KPU ternyata malah menaikkan target angka partisipasi memilih pada pilkada nanti menjadi lebih tinggi dari perolehan pemilu kemarin, menjadi 90%. Ini tentu saja merupakan tantangan yang sangat berat karena tadi bahwa pilkada biasanya lebih rendah dari pemilu. Mudah-mudahan saja kali ini
kebiasaan tersebut tidak terjadi. Dan ini memerlukan langkah dan partisipasi dari semua pihak, bukan saja para penyelenggara pemilu di tingkat bawah, PPS, PPK, tapi juga menghendaki adanya partisipasi masyarakat untuk membantu melakukan sosialisasi pilkada ini, bahwa memang keterjangkauan masyarakat dalam mengakses TPS nanti mungkin juga lebih susah ya, lebih sulit dan lebih jauh, karena memang kondisinya kuota atau rasio untuk TPS pada pilkada ini lebih besar. Itu satu TPS itu mengakomodasi 600 pemilih. Kalau kemarin di pemilu, satu TPS itu mengakomodasi 300 pemilih, sehingga jumlah TPS berkurang banyak, lebih sedikit jumlahnya, sehingga jarak pemilih kepada TPS juga otomatis akan semakin jauh. Tapi mudah-mudahan itu tidak menghalangi masyarakat untuk menjangkau TPS, untuk datang ke TPS pada pelaksanaan pemilihan nanti. Konon katanya kita apresiasi bahwa KPU juga sudah menyiapkan langkah-langkah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam program SIDAK atau sosialisasi pilkada serentak. Mudah-mudahan ini bisa direspon oleh masyarakat dan juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para penyelenggara pemilu di tingkat bawah, PPS dan PPK, untuk terus berkesinambungan mulai bulan Agustus, September, Oktober sampai November nanti, tidak henti untuk melakukan akses informasi, memberikan informasi sosialisasi pemilihan kepada komponen-komponen masyarakat, komunitas, stakeholder dan sebagainya, sehingga bisa menjangkau seluruh hak pilih dan bisa menggugah mereka untuk mau datang di TPS pada pelaksanaannya nanti. Itu saja mungkin para kabar periangan semua yang ingin saya sampaikan. Ini hanya meneruskan kembali atau menginformasikan kembali terkait dengan hakikat data pemilih yang disampaikan oleh KPU kemarin. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.